Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akan menyampaikan materi mengenai jual beli al-bai. Materi yang pertama tentang konsep dasar jual beli. Berdagang adalah salah satu mata pencarian yang sudah lama ada di dunia, bahkan sejak zaman Nabi. Meskipun dulu aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata, namun kenyataannya sekarang banyak orang yang mulai tertarik menjadi seorang pengusaha. Ya, saat ini sudah banyak orang memilih untuk berdagang atau menjual barang ataupun jasa. Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan jika berdagang tidaklah harus memiliki banyak untung, akan tetapi bisa membuat para pelanggan menjadi puas. Dalam Islam, berdagang adalah salah satu jalan untuk membuka pintu rezeki terbaik dan paling luas. Seorang muslim yang berdagang sesuai syariat agama, maka akan mendapatkan berkah dari Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanat, niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hukum jual beli atau berdagang dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Jual beli menjadi terlarang sehingga menjadi haram disebabkan adanya ilah yang membuatnya menjadi haram, seperti adanya unsur menipu, menyembunyikan cacat pada barang atau jasa yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Di dalam ajaran Islam ada 4 jenis strategi berdagang, yaitu strategi yang dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan jual beli. Strategi berdagang tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada strategi jual beli murabahah, yaitu strategi jual beli yang disertai keuntungan bagi penjual. Harga pokok dengan harga jual diketahui secara maklum oleh kedua orang yang saling berinteraksi. Dan ada pula yang kedua, strategi jual beli tauliyah, yaitu strategi yang dilakukan dengan jalan menjual barang dengan tidak mengambil keuntungan atau kerugian spesial pun bagi penjualnya. Yang ketiga ada strategi jual beli muwadha'ah, yaitu strategi yang memberikan diskon kepada pembeli. Umumnya, jual beli ini dilakukan dengan jalan memberitahukan harga pokoknya dan besaran diskon yang biasa diterima oleh pembeli. Biasanya, jual beli ini dipraktikkan untuk memberi potongan harga kepada pelanggan. Pelanggan yang sering datang ke pedagang tertentu akan dimanjakan olehnya dengan memberikan fasilitas kemudahan dalam belanja. Hukumnya adalah mubah dan jual belinya sah. Yang terakhir ada strategi jual beli amanah, yaitu strategi jual beli yang sudah ditetapkan harga besaran laba keuntungannya atau ketiadaan dari keduanya berdasarkan amanat pedagang. Hukumnya adalah boleh paham syariat asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara menipu. Selanjutnya ada syarat berdagang menurut Islam. Yang pertama ada berdagang sesuai syariat agama. Seorang pedagang muslim yang baik adalah pedagang yang melakukan aktivitas jual beli sesuai syariat agama atau sesuai aturan ajaran Islam. Yang kedua, harus meninggalkan dagangan jika tiba waktu sholat. Ketika sedang berdagang, seorang muslim tidak boleh jika sampai melalaikan atau bahkan melupakan waktu sholat, di mana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdagangan perlu ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga ada berdagang dengan niat ibadah, yaitu ketika berdagang seorang muslim hendaknya meniati karena ibadah untuk mencari nafkah atau rezeki. Yang terakhir, keempat, tidak menjual barang haram. Dalam perdagangan Islam dilarang apabila yang diperdagangkan secara zatnya adalah haram, seperti misalnya khamar. pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, yu'amilu,
Muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dalam arti khusus, muamalat berarti hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Oleh karena itu, muamalah menjadi salah satu acuan umat Islam dalam melakukan setiap aktivitas sosial. Adapun tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun, tentram, karena dalam muamalah tersirat sifat tolong-menolong yang dimana itu sangat dianjurkan. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dan dalam perbuatan baik, ya, dan meninggalkan kemungkaran, kejahatan, kebatilan, kedoliman, dan perkara-perkara yang hubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam. Ya, secara umum, muamalah mencakup dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya, yakni yang pertama, aspek adabiyah. Aspek adabiyah yaitu segala aspek yang berkaitan dengan akhlak dan adab, ya, seperti ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Yang kedua yaitu aspek madiyah. Aspek madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi halal haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemadorotan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah, contohnya antara lain yaitu al-ba'i atau jual beli. Adapun syarat untuk jual beli dalam Islam yaitu yang pertama ridho, yang kedua itu berakal sehat, ya, dan yang ketiga itu adanya akad alias kesepakatan yang dibuat antara si penjual dengan si pembeli. Dan yang keempat itu harga jual yang harus jelas ada bendanya, ya, sesuai dengan harga yang ditetapkan. Nah, aron atau gadai, kafalah, wadorahman, jaminan dan tanggungan, hiwalah, pengalihan hutang, terus ada asyirkah, itu perkongsian. Nah, dalam perkongsian ini suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirkah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada al-mudharabah, perjanjian profit dan loss sharing, ya. Terus ada al-wakalah, perwakilan. Kemudian ada al-ijarah, persewaan atau pengupahan. Nah, selain itu dikutip dari menurut Ibnu Qayyim rahimakumullah menilai ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba. Ini masih membahas mengenai surah Al-Ma'idah ayat 2, ya. Para hamba di dunia maupun akhirat, baik antara mereka dengan sesama ataupun dengan Robnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban hablum minallah, yakni hubungan terhadap Allah, dan hablum minannas, kewajiban sebagai makhluk sosial terhadap sesamanya.
Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Konsep dasar fikih muamalah kontemporer. Muamalah kontemporer atau muamalah muasyirah termasuk dalam objek kajian fikih kontemporer. Kata kontemporer berasal dari bahasa Inggris yaitu contemporary. Adapun menurut tatanan bahasa Arab, kata yang mengacu dan sepadan dengan permasalahan aktual atau fikih kontemporer adalah fikih nawazil. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman dan merupakan sigot jama dari nazilah yang berarti kesusahan. Dengan demikian, fikih nawazil berarti pengetahuan hukum-hukum syariat terhadap kasus-kasus aktual yang belum pernah terjadi pada masa Nabi yang membutuhkan keterangan hukum syariat. Dengan adanya perkembangan zaman, permasalahan hukum semakin berkembang dan memerlukan sumber hukum untuk mengetahui bagaimana keabsahannya. Oleh sebab itu, fikih nawazil terbagi atas: pertama, dari segi materi, ini terbagi atas dua macam, yaitu nawazil fikih. Nawazil fikih ini masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah aktual yang membutuhkan dasar hukum, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti bunga bank. Lalu nawazil bukan fikih, yaitu permasalahan akidah yang muncul di masa kontemporer dalam bentuk syirik aktual, yang mengacu kepada kesyirikan modern seperti memakai kalung dengan batu giok dengan harapan dapat menjaga kesehatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, dari segi banyak dan sedikitnya kejadian. Ini terbagi atas 4 macam, yaitu pertama, masalah yang tidak terlepas dari seseorang seperti penggunaan uang virtual. Kedua, masalah yang sering terjadi menimpa umat Islam seperti sholat di pesawat dan kartu kredit dan debit. Yang ketiga, masalah yang jarang terjadi seperti memasang kembali anggota tubuh yang terlepas. Yang keempat, masalah yang sudah terputus hukumnya seperti penggunaan alat modern dalam penetapan awal dan akhir Ramadan. Lalu yang ketiga, dari segi sifatnya, ini terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama masalah aktual, yaitu masalah yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah dan memerlukan sumber hukumnya, seperti bayi tabung. Yang kedua, masalah yang pernah terjadi pada masa lalu, kemudian dikemas kembali menjadi masalah aktual, seperti jual beli kredit. Jadi, muamalah adalah sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu fikih berkisar tentang perilaku manusia sebagai objek kajiannya. Perilaku manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Dan apabila dikaitkan dengan fikih perilaku, ada kalanya hanya ditemui oleh masyarakat kontemporer. Muamalah secara umum itu terbagi atas 2 objek kajian. Pertama, muamalah secara umum mengkaji tentang perilaku sesama manusia dalam bentuk interaksi sesama masyarakat. Sedangkan muamalah secara khusus adalah interaksi manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan. Kajian fikih muamalah kontemporer tidak terlepas dengan adanya perkembangan ilmu fikih tersebut. Pembahasan yang keempat yaitu tentang karakteristik muamalah dalam Islam. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya disebut sebagai muamalah. Melansir dari repository winsuska.ac.id, pengertian muamalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis.
Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Urut Surat Al-Ma'idah ayat 2. Seperti yang sudah diketahui, hubungan baik antar manusia perlu dijaga agar tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis saat menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia ini disebut sebagai muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'ala, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Selanjutnya ada karakteristik muamalah dalam Islam, diantaranya meliputi 5 poin, yaitu yang pertama bebas daripada riba dan penindasan, yang kedua melaksanakan syariah Islam dalam urusan perniagaan, yang ketiga menggalakkan manusia supaya melakukan kebajikan kepada bersedekah, menderma, dan sebagainya. Yang keempat, cara mendapatkan harta melalui muamalah Islam mestilah dengan cara yang halal dan sah di sisi hukum syara. Yang terakhir atau yang kelima adalah menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ada juga berbagai manfaat yang bisa didapat dari kita belajar muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu persatu. Manfaat keduanya yaitu membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fikih. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui keindahan syariat Islam dari kaidah fikih. Kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila menguasai kaidah-kaidah fikih. Fikih muamalah ini berfokus pada urusan dunia, terlebih lagi jual beli. Jadi bila kita mempelajari muamalah ini, kita akan bisa belajar masalah usaha atau bisnis. Bagaimana kita menjalankan toko-toko dengan syariat Islam. Nah, selain itu, terdapat pula ruang lingkup pembahasan muamalah dalam Islam. Muamalah menurut fikih ada 2 macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti sempit, fikih muamalah artinya yaitu aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dengan usaha mereka dalam menjalankan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti luas, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuai aturan Islam. Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi muamalah adabiyah atau muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Muamalah ini membahas tentang akad, harta, hak, dan juga pembagiannya. Sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah muamalah madiyah atau muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sayembara, sewa menyewa, titipan, hiwalah, ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, dan masalah kontemporer lainnya. Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani hidup di dunia ini. Nantinya manusia yang berhasil menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam akan diberikan imbalan yang setimpal di akhirat. Namun muamalah ini dipelajari tidak semata-mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar kita terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani, kita butuh yang namanya aturan agar yang kita dapatkan tidak memberikan kita akibat yang buruk. Selain itu, Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari mudarat dan kerugian. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan yang kelima tentang kaidah dan prinsip dasar muamalah. Kaidah-kaidah dasar muamalah.
Yang pertama yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba. Yang kedua yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan. Kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Keridhoan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu. Artinya, hilang keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat. Yang ketiga yaitu tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta. Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual, atau wakil dari pemilik barang, atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual. Yang keempat yaitu akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lainnya yang menggunakan sistem bunga. Meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga telah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional, akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga. Yang kelima yaitu izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu. Seperti telah dikemukakan kaidah nomor 3, bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah di atas, apabila seorang bertindak hukum pada harta milik orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta. Selanjutnya, prinsip-prinsip fikih muamalah. Yang pertama yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat. Yang keempat yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan kali ini yaitu jual beli adalah peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara. Hukum melakukan jual beli adalah boleh atau mubah. Rukun jual beli ada 3 yaitu adanya akid, penjual dan pembeli, ma'qud alaih, barang yang diperjualbelikan, dan sigat, ijab qabul. Syaratnya akid, balik dan berakal. Islam bagi pembeli musab dan tidak terpaksa. Syarat bagi ma'qud alaih adalah suci atau mungkin disucikan, bermanfaat, dapat diserah terimakan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui atau dapat dilihat.
Syarat sah sigot adalah tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Tidak diselingi kata-kata lain. Jual beli ada 3 macam, yaitu menjual barang yang bisa dilihat hukumnya boleh atau sah. Menjual barang yang disifati hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya. Menjual barang yang tidak kelihatan hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.